عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pagi ini. Kita memohon Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian agar majelis yang kita duduki pada saat ini menjadi majelis yang di dalamnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena memang ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, yang kita inginkan dari ilmu itu adalah ketika dia bermanfaat untuk kita. Kapan Ustaz? Kapan sejatinya ilmu itu bermanfaat untuk diri penuntutnya? Satu, ketika ilmu itu membimbing kita kepada amal. Catat itu, bahwa ilmu itu ma'asyiral muslimin muslimat bukan untuk dikumpul, akan tetapi ilmu itu untuk diamalkan. Di antara kita subhanallah banyak yang hafal doa ketika keluar rumah. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula. Udah dibaca tadi pas keluar. Insyaallah, alhamdulillah. Tapi banyak ma'asyiral muslimin muslimat kendati pun zikir ini ringkas, kecil, akan tapi banyak di antara kaum muslimin muslimat keluar rumah pasang sendal, tidak tahu mana kanan mana kiri, tidak diperhatikan, keluar. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kharaja min baiti, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, apa kata Nabi SAW? Apa keutamaannya? Kufit, engkau akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Ketika keluar rumah, apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita gapai, apa yang ketuju di hati kita, Allah akan cukupkan itu untuk kita. Satu, wautik, kemudian kata Nabi SAW, engkau akan dilindungi oleh Allah. Sekarang nih masyarakat muslimin tidak ada yang tahu, keluar kita mobil Puso udah nunggu. Betul atau enggak? Siapa yang dapat melindungi kita kalau bukan Allah? Sekarang kita tidak tahu wabah sedang menyebar dan dia kecil, tidak nampak. Sehingga kita butuh perlindungan. Salah satunya baca zikir, baca doa kita keluar rumah. Wa tanahha anhu syaitan. Kemudian Nabi SAW bersabda yang ketiga, keutamaannya adalah Allah Ta'ala akan palingkan jalan syaitan darinya.
Ini Bapak Ibu sekalian, lihat ada 3 keutamaan. Semuanya kita udah tahu mungkin. Tapi sedikit dan jarang sekali manusia yang mengamalkan. Maka ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu sekalian adalah ilmu yang ketika dituntut, dialah yang membimbing kita untuk beramal. Banyak guru yang udah duduk di sini. Banyak mau'izah, banyak pelajaran berharga, banyak peringatan yang mereka sampaikan kepada kita. Pertanyaannya bukan pada banyaknya guru dan banyaknya masjid yang kita duduki, tapi sudahkah kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru tersebut? Ini masalahnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kapan ilmu itu bermanfaat? Ketika ilmu itu menggiring kita, membawa kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau semakin berilmu, tengok buya-buya kita, tengok kiai-kiai kita, tengok ustadz-ustadz kita. Dan akan mereka itu senonoh dan semena-mena di dalam mengambil keputusan. Udah. Karena memang mereka tahu bahwa semua gerak-gerik yang mereka lakukan, semua ucapan yang mereka tuturkan, mereka lanturkan, itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu itu Bapak Ibu sekalian membawa kita kepada rasa takut. Bertambah pengagungan kita kepada Allah, bertambah rasa cinta kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah. Itu ilmu bermanfaat. Dan saya harap subhanallah besok jangan gerakan sholat subuh berjamaah saja dibikin. Permulaan tidak ada masalah. Tapi harus gerakan sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini salah satu tanda berkahnya ilmu. Takut kita. Dan kemudian penting karir kita dari sholat lagi. Kemudian penting dunia kita dari sholat lagi. Karena yang dituntut wabil khusus laki-laki berjamaah itu pada 5 waktu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini permulaan yang baik. Cuman ke depannya ma'asyiral muslimin, salat zuhur pun harus berjamaah. Salat asar pun harus berjamaah. Salat maghrib pun harus berjamaah. Salat isya pun harus berjamaah. Karena memang rasa takut kita akan muncul salah satunya dengan kita memelihara salat. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan majelis kita, kemudian kajian kita pagi ini mendapat rahmat dari Allah SWT. Mendapatkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Sehingga ilmu itu nantinya akan membimbing kita, kemudian membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak sekalian, kalau bisa, kalau ada gerakan salat subuh berjamaah misalnya di masjid kita, salat subuh di masjid kita, ramaikan. Kenapa? Keutamaannya besar tuh. Keutamaan orang yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di dalam masjid di tempat dia salat tersebut sampai waktu syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat. Salat syuruk atau salat duha ini? Salat syuruk atau salat duha? Hah? Nah, salat duha asalnya. Ya, salat duha namun dilakukan di awal waktu. Kapan awal waktu salat duha? Ketika matahari itu sudah terbit meninggi. Jam 6.30, jam setengah 7. Itu awal waktu salat duha. Cuma Nabi SAW tidak mentasrih, memperjelas salat itu. Cuman man shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Apa pahalanya Ustaz? Pahalanya dapat hadiah umrah. Sempurna umrahnya, sempurna umrahnya, sempurna umrahnya. Sekarang tidak bisa kita umrah. Sedangkan kami dulu zaman corona itu, waktu di Madinah, subhanallah, biasanya sekali sebulan, kadang 2 kali sebulan ke Makkah. Rambut tidak pernah panjang kalau di sana. Jarang rambut mahasiswa Madinah itu yang panjang. Orang jarak antara kampus ke Mekah itu cuma 3 jam, 4 jam.
Kadang naik mobil pribadi, pakai ihram 2 kali dalam sebulan berangkat. Cuman rasa rindu ke kota Mekah itu luar biasa. Dekat tapi tidak bisa diraih. Kayak ginilah. Kita haus, nampak air di meja, cuman tidak bisa meminumnya. Lebih sakit lagi sebetulnya yang itu. Kalau kita di sini memang udah 1 biaya mahal, 2 jarak pun jauh. Di sana biaya tidak mahal. Kalau mau umrah 100 real, 400 ribu. Dapat hotel 3 hari, berangkat Kamis, pulang Sabtu. Karena memang waktu libur Arab Saudi, Jumat dan Sabtu. Balik lagi dapat zam-zam. Kalau kita subhanallah mau pergi umrah, biaya paling murah sekarang 25 juta. Cuman ma'asyiral muslimin, untuk meraih pahala kita umrah, walaupun kita tidak bisa umrah sekarang, salat subuh di masjid. Di mana ada gerakan salat subuh berjamaah, salat subuh di masjid itu berzikir bersama imam, zikir pagi, baca wiridnya, kemudian dengarkan kajian, nanti ketika matahari meninggi, salat duha, dapat pahala umrah. Nah, inilah keutamaan bagi orang yang salat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, kemudian dia tunggu di masjid di mana dia salat, hingga nanti insya Allah dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau'izah itu tausiah itu, peringatan itu kalau lama-lama bosan. Sehingga kita sebentar aja ya. Sebentar aja ya. 10 menit. Iya Pak Kades. 10 menit. Sampai selesai. Jam 12 selesai nanti. Siap? Banyak cito mau mak. Itulah. Ya, insyaallah taala kita akan bercerita ma'asyiral muslimin kali ini, pagi ini, tentang cerita bagaimana perjalanan ruh seorang itu ketika dia telah tercabut dan terputus dari dunia. Jadi ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan berbicara tentang sebuah cerita yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang bagaimana sebenarnya Ustaz ketika ruh itu sudah berpisah dari badan. Banyak ma'asyiral muslimin. Saya akan sebutkan. Disalatkan mayat di masjid. Kemudian apa kata ahli bait atau pengurus, kata imam masjid, marilah kita menghantarkan mayat ini ke peristirahatan terakhir. Betul kira-kira ini jemaah sekalian? Betul. Banyak itu kalau misalnya kita mengantarkan orang ke kuburan atau kita pergi melayat. Kan ketika kita sholatkan atau nanti di rumah, marilah Bapak Ibu sekalian kita hantarkan mayat ini ke peristirahatan terakhir. Betul kira-kira itu Bapak Ibu? Betul? Nah, peristirahatan terakhir itu imma al-jannah awin nar. Istirahat tuh Bapak Ibu sekalian 2 tempatnya. Kalau tidak surga, neraka. Bahkan kubur itu adalah lubang pertama, lorong pertama, terminal pertama dari terminal-terminal akhirat. Catat itu baik-baik. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu, innal qabra awwalu manazilin min manazilil akhirah. Kalau apa kata Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya kubur itu adalah liang pertama, perjalanan pertama, tahap pertama, baru startnya itu, baru mulainya dari perjalanan akhirat. Lanjutan hadis Nabi bersabda, kalau seandainya dia selamat dalam kubur, dapat nikmat dalam kuburnya, maka alamat perjalanan yang akan dia lakukan setelahnya itu dari hisab, dibangkitkan,
kemudian melewati Sirat, kemudian pergi ke telaga Nabi SAW, akan lebih mudah untuk dia lalui. Tapi kalau seandainya dikubur dia sudah disempitkan, na'udzubillah. Dikubur dia sudah diazab, na'udzubillah. Dikubur dia sudah dipukul, na'udzubillah. Maka alamat perjalanan yang akan dia lakukan setelahnya berat. Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita butuh sekali-kali, bukan sekali-kali harusnya. Nabi SAW bersabda, "Akthiru min dzikri hadhimil ladzat." Hadis Abu Hurairah. Nabi bersabda, perbanyak ingat kematian, penghancur kelezatan. Karena memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berpribadi yang baik, kalau kita mau berakhlak yang baik, kalau kita ingin menjadikan diri ini selalu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, berjamaah di masjid, mau harta kita itu ringan dikeluarkan sedekah, mau mata ini mudah menangis ketika membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang perjalanan kita kelak ketika kita mati. Ada orang meninggal layak. Perhatikan Bu Ibu, jangan takut juga sama mayat. Lihat ma'asyiral muslimin, ketika dia dimandikan, badan yang dulu menggenggam, badan yang dulu berjalan, badan yang dulu subhanallah kekar perkasa, sekarang sudah tak mampu lagi dibolak-balikkan sama orang. Itu mau'izah. Itu pelajaran untuk kita. Karena sejatinya kita cuma nunggu giliran. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang meninggal, semangat. Gali kuburnya, sholatkan dia, kalau perlu kafankan ikut serta. Kemudian ambil pelajaran di situ. Dan ini salah satunya ma'asyiral muslimin, kita mesti tahu bahwa ketika kita meninggal, tidak habis begitu saja. Perjalanan yang akan kita lalui setelahnya panjang. Kalau seandainya kita tidak berbekal dari sekarang, apa bekal yang mau kita bawa ke dalam kubur kita? Apa Ibu sekalian, ulama mengatakan umur 40 itu, kalau Allah berikan rezeki kepada kita umur 40, udah mulailah sedikit demi sedikit menyisihkan dunia, atau tinggalkan lagi dunia. Tidak jadi prioritas lagi. Tidak lagi niat itu, tujuan itu untuk mengumpulkan emas. Tidak lagi ibu-ibu. 40 itu bukan lagi mau buat saham sana, saham sini, kebun sana, kebun sini. Yang ada aja udah dikelola. Cukup untuk kita makan, cukup untuk anak cucu, selesai. Karena memang umur 40 itu umur bersiap-siap berangkat berjumpa dengan Allah. 40 itu umur di mana kita sudah melazimkan atau namanya itu memegang Al-Quran. Membaca Al-Quran, membuka Al-Quran. Coba, subhanallah. Kalau sekarang di WhatsApp itu, di Instagram itu, atau di Messenger itu, kalau kita buka WhatsApp terakhir dilihat. Jam berapa sekarang? Nah, jam 5 tadi. Facebook terakhir aktif 40 menit yang lalu. Instagram terakhir aktif 4 jam yang lalu. Al-Quran terakhir aktif, terakhir dibaca Ramadan kemarin. Ya kan? Enggak? Alhamdulillah. Oh, sedikit yang jawab enggak. Rata-rata udah simpan aja lah amal itu. Mudah-mudahan orang yang ada di sini termasuk orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Lazimkan Al-Quran, masyaallah muslimin muslimat. Itulah bekal kita, karena perjalanan yang akan kita yang akan kita lalui nanti ke depannya itu lebih panjang. Perjalanan yang akan kita telusuri lagi, kemudian perjalanan yang akan kita lalui ke depannya itu lebih sulit dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca sedikit hadis Rasulullah SAW berkenaan tentang perjalanan ruh setelah kematian ini, dapat memecut dan motor penggerak kita untuk bisa rajin baca Quran, banyak sedekah,
kemudian juga memelihara ibadah-ibadah sunnah lainnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai bercerita, ada dua muqaddimah, ada dua pembukaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, masalah alam kubur ini berkaitan tentang masalah keimanan pada hari apa? Hari akhir. Rukun iman yang kelima. Iman kan ada 6 rukunnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul. Kelima, hari akhir. Baru nanti keenam, iman kepada takdir. Nah, karena urusannya ini keimanan, berarti itu masalah gaib. Tidak bisa akal di situ bermain. Tidak bisa diterka-terka. Tidak bisa diambil dia dari hadis yang lemah. Saya alhamdulillah, saya ambil jurusan di Universitas Islam Madinah itu ada setidaknya 5 jurusan keagamaan. Yang paling pertama itu kuliah syariah. Nah, ini mencakup semuanya. Kemudian yang kedua kuliah dakwah usuluddin. Ini kuliah dakwah dan akidah. Sekte-sekte nanti dipelajari di situ. Ya, kemudian kelompok-kelompok sesat juga nanti dipelajari di kuliah tersebut. Lebih menitik beratkan kepada masalah-masalah akidah. Kemudian yang ketiga kuliah Al-Quran. Kuliah Al-Quran ini Masya Allah kuliah yang paling sedikit peminatnya. Bahkan paling sedikit mahasiswanya. Karena memang syarat mutlak untuk bisa masuk kuliah Al-Quran, fakultas Al-Quran, harus hafiz. Saya waktu itu mau masuk fakultas Al-Quran. Cuman saya pikir-pikir kalau Al-Quran itu bisa diambil nanti sanad-sanad sampai ke Rasulullah SAW itu di Masjid Nabawi. Kemudian yang keempat, kuliah hadis dan studi Islam. Baru nanti yang kelima, kuliah bahasa Arab, fakultas bahasa Arab. Dari kelima fakultas ini, yang paling ditakuti oleh orang, yang paling juga sedikit peminatnya adalah fakultas hadis. Karena fakultas hadis ini beban kita banyak. Di samping kita mempelajari riwayat-riwayat yang sampai, karena kan hadis itu datang kepada kita akan melalui riwayat fulan. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Humaidi meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Laili, Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari Alqamah bin Abi Waqqas, Alqamah bin Abi Waqqas meriwayatkan dari Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipelajari. Kalau di sini kita pelajar hadisnya langsung riwayat Bukhari selesai. Kami tidak. Bagaimana hadis itu sampai kepada kita dipelajari. Satu, kedua, tidak cukup di situ. Misalnya Bukhari ini siapa namanya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Meninggal tahun 183 Hijriyah, lahirnya harus dicatat. Dia di tingkatan keberapa, berapa gurunya, berapa karangannya. Kemudian ke atas siapa? Humaidi, Abdullah ibn Zubair al-Makki, al-Qurashi, al-Humaidi. Tahun berapa dia meninggal? Oh, itu dipelajari. Sehingga beban pikiran itu lebih banyak. Makanya banyak kepala orang kuliah hadis itu sulah-sulah itu habis. Kata orang masuk fakultas hadis kurus-kurus. Cuman saya makin gemuk saya di sana. Entah tahu kita entah kenapa. Orang hidup enak di Madinah itu hidupnya enak. Salah satunya begitu. Jadi hadis itu Bapak Ibu sekalian ada yang palsu, ada yang lemah, ada yang sahih. Nanti tingkatan sahih ini banyak lagi. Ada hasan li ghairihi, ada hasan li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada sahih li dzatihi. Banyak pembagiannya. Kemudian hadis itu sampai kepada kita 2, mutawatir atau ahad. Wah, banyak cabangnya lagi nanti. Sehingga ma'asyiral muslimin, kuliah kami, fakultas kami itu menitik beratkan pada sumber kedua hukum Islam, itu hadis. Kenapa juga saya milih fakultas hadis? Karena betapa banyak hadis-hadis palsu yang tersebar di tengah masyarakat. Siapa nantinya akan memilah
Siapa nanti yang akan memilih hadis-hadis tersebut, menfilter hadis-hadis tersebut tengah masyarakat? Kita. Kami para orang-orang yang berkecimpung di ilmu hadis. Dan ma'asyiral muslimin, salah satunya banyak di antara ustaz-ustaz dai-dai yang semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang banyak pula. Namun tidak memfilter terlebih dahulu hadis yang dipakai. Banyak. Utlubul ilm walau bisin, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis ni la aslalah, hadis palsu dibuat-buat. Sejak kapan Nabi tahu Cina? Kalaupun ya Cina itu udah ada di zaman Nabi, udah ada. Cuman nama Cina itu kapan ditemukan? Hadis palsu. Siapa yang menjelaskan itu? Siapa yang mempelajarinya? Ya kami lihat dari jalur-jalurnya. Siapa imam-imam yang mengeluarkannya? Dan itu masyaallah muslimin lebih berat lagi karena memang kami lebih dituntut juga untuk membaca manuskrip. Manuskrip itu naskah-naskah kuno. Jadi di kampus itu naskah-naskah dari Uzbekistan, kemudian dan banyak kita ambil dari Inggris. Karena di Perang Dunia Kedua, kitab-kitab ulama kita diambil, kemudian dimuseumkan, diduplikatkan. Duplikat itu nanti yang dikasih kepada perpustakaan-perpustakaan yang membutuhkan. Itu juga enaknya kalau fakultas hadis itu jalan-jalan. Pergi ke Perancis cari naskah, pergi ke Belgia cari naskah. Al-Quran yang asli itu kan bukan di Madinah, tapi di museum Inggris, sana orang kafir yang jaga Al-Quran itu salah satu mukjizatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengambil sumber keyakinan kita, sumber hukum kita dari hadis yang sahih. Tidak bisa asal orang bilang qala Rasulullah, harus didengarkan nih baik-baik. Ini betul tidak Rasulullah yang ucapkan? Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Mandah, Daraqutni, At-Tabrani. Di dalam Ma'ajim, dalam Mustadrakat, Imam Ahmad dalam Musnad, dikeluarkan ini. Apa kata Nabi? Siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Ini banyak di antara kita, ini ma'asyiral muslimin, kadang bermudah-mudah. Ini Nabi yang bilang nih Ustaz. Ini Nabi yang melakukannya Ustaz. Tidak bisa. Karena ancaman berat. Kita yang ingin mengajarkan manusia, filter dulu hadisnya. Lihat dulu hadisnya. Ini benar atau tidak. Ustaz payah kalau kayak gitu. Kami kan tidak kayak Ustaz kuliah hadis. Dah, ambil buku satu Sahih Bukhari. Ambil, pegang, pelajari. Itu habiskan umur untuk pelajari Sahih Bukhari. Itu semuanya 7.800 lebih hadis. Di dalamnya semuanya sahih, tidak ada yang palsu. Baca. Kemudian kalau bisa gerakan sholat subuh berjamaah ini, panggil guru-guru kita yang mulia, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, suruh ya harus ada kajian kitab. Baca kitab satu, kitab-kitab kecil karangan ulama-ulama kita, karangan Imam Bukhari, karangan ada itu Imam Al-Ghazali punya dia kitab kecil tentang masalah tazkiyatun nufus. Itu lebih berbekas sebenarnya di hati dibanding kajian-kajian umum seperti ini. Cuman yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini kewajiban kita ngikut Al-Quran dan hadis. Al-Quran jelas. Nanti hadis ini yang banyak masalahnya. Kadang tidak tahu kita mana hadis yang boleh, mana yang tidak. Ini yang pertama. Jadi untuk mengetahui hal-hal gaib, kita tidak dapat mengetahuinya melainkan dari dua, Al-Quran atau hadis. Itu pun hadisnya harus hadis yang sahih. Ini berkeyakinan akidah, ini bukan main-main. Ini masalahnya masalah akidah. Ya, sehingga hadis yang kita jadikan di dalam masalah akidah mesti hadis yang sahih. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah cerita ini hak.
Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga Imam Ahmad dalam Musnad nomor hadis 573, kemudian Imam An-Nasai dalam kitabnya nomor hadis 2001, kemudian Imam Abu Dawud dalam kitabnya nomor hadis 4754. Ya, ini benar adanya datang dari Nabi SAW, bukan cerita dongeng, bukan cerita yang membual begitu saja. Wabil khusus Nabi kita SAW, setiap ada yang datang dari Nabi, ambil terima kalau itu hadis sahih. Karena memang Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi SAW itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Akan tetapi Nabi SAW berbicara wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya. Kita langsung cerita masyarakat muslimin. Saya akan jelaskan ya di mana nanti hadis atau penggalan yang perlu dijelaskan, saya akan jelaskan insyaallah taala. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Al-Bara bin Azib salah seorang sahabat Nabi. Saya tidak perlu bacakan isnadnya karena saya sudah sebutkan takhrij hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Imam An-Nasai, oleh Imam Ahmad di dalam masing-masing kitab mereka. Apa kata Al-Bara? Kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Suatu ketika kami mengantarkan jenazah ke Baqi' al-Gharqad. Baqi' al-Gharqad itu apa Ustaz? Baqi' al-Gharqad itu Bapak Ibu sekalian kompleks pemakaman penduduk Madinah. Jadi kalau jemaah-jemaah kita atau orang mahasiswa-mahasiswa yang meninggal di kota suci Madinah itu dapat kemuliaan insya Allah dikubur di mana? Di Baqi'. Ada dua keutamaan Baqi'. Pertama, ma'asyiral muslimin, pemakaman tersebut didoakan oleh Nabi. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li ahlil Baqi'. Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang dikuburkan di pemakaman Baqi'. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian minta kepada Allah agar dimakamkan di mana? Di Baqi'. So, jangan sampai di Madinah telan kapur baru 15 biji. Supaya mati di Madinah, supaya kubur Baqi'. Ini sama, bunuh diri. Tidak benar nih. Minta sama Allah. Dengan caranya nanti Allah Ta'ala akan izinkan kita untuk dimakamkan di Baqi'. Sehingga masyarakat muslimin, siapapun yang dikuburkan di Baqi', maka dia akan mendapatkan doa Rasulullah SAW. Yang kedua, kubur Baqi' ini lebih dari 10.000 sahabat yang dikubur dalamnya. Di antaranya Aisyah, di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Utsman bin Affan. Sehingga yang kita inginkan ketika mati itu kita berdampingan dengan orang-orang saleh. Ulama-ulama banyak di situ. Di antaranya Imam Malik, Imam Urwah bin Zubair, Imam Sa'id bin Musayyib, dan imam-imam lainnya daripada imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak dimakamkan di pemakaman Baqi'. Jadi mau pemakaman penduduk Madinah apa namanya? Baqi'. Misalnya kalau kita jemaah umrah kan ziarah itu. Apa? Ziarah ke makam Baqi' kita. Ya, sama jenazah COVID juga waktu dulu-dulu itu awal-awal COVID itu memanas, kami di lockdown, itu dikuburkan di Baqi'. Nggak kayak di kita Masya Allah. Kadang dicampakkan gitu aja, kadang subhanallah. Ya. Kemudian kata Al-Bara bin Azib, fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Faqa'ada wa qa'adna haulahu. Kemudian kata Al-Bara bin Azib, ketika Nabi datang dia duduk. Kami pun duduk ikut bersama Nabi. Lihat adab. Bapak Ibu sekalian, kita penting belajar adab, etika, akhlak. Ini kadang guru duduk, kita ngomong, Ustaz, apa kabar? Berdiri. Ini tidak sesuai dengan etika ini. Manggil Ustaznya, Ustaz, dari jauh. Dikinikan pula itu. Itu guru kita, itu dia yang membimbing kita, dia yang memberikan arahan kepada kita. Tidak sama dengan kawan kita. Ketika dia duduk, kita mau bertanya, duduklah. Datangi baik-baik, itu etikanya, itu adabnya. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Ketika Nabi duduk, mereka berdiri. Mereka pun ikut
duduk. Karena memang Nabi SAW pada saat itu posisinya sebagai seorang guru. Kemudian apalagi kata Al-Bara' bin Azib, ka'anna ala ru'usina at-tayr. Ini adab kedua dalam hadis ini yang bisa kita praktekkan. Ini ilmu. Kata Al-Bara' bin Azib, kami duduk. Ketika Nabi duduk, kami duduk. Kemudian kami hening, diam, tidak bergerak. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung. Itulah adab dalam majelis. Tak boleh mengangkat suara di depan guru. Kami di Masjid Nabawi itu jemaah sekalian, banyak ulama-ulama kita kalau duduk tuh dah tak ada yang berani. Hei, apa makan wak eko? Tak ada itu. Lah ujian mang yo, no. Tentu bahasa Arab kan, kamu selalu buat puluh wak doh. Kawan wak, kawan orang Arab kan. Anda, itu bahasa Arab, tidak ada itu yang bisik-bisik, udah duduk. Ada syekh di depan mencatat, ada buku catat. Karena itu adab yang diajarkan Nabi, itu adab yang dicontohkan sahabat kepada kita. Kalau dengar kajian itu betul apa kata Ustadz kita di awal tadi. Ya berat ini, ya kalau bisa dikondisikan badan itu baik-baik. Diam, khusyuk, tenang ketika mendengarkan. Supaya ilmu itu nanti masuk ke dalam dada kita. Nah, inilah adab maksudnya. Kita ini banyak kurang adab. Kalau kurang ajar nanti kasar kali kan. Dibuat kurang adab, kurang mempelajari etika. Guru itu sama kayak kawan. Kalau dia imam masjid, kalau dia guru kita, perlakukan, muliakan dia. Dan imam masjid pun mesti menjaga marwah dirinya. Khatib juga mesti menjaga marwah dirinya. Guru agama menjaga marwah dirinya. Kita betul tidak gila hormat. Cuman itu yang diajarkan. Kepada guru kita hormat. Kepada abuya kita hormat. Kepada kiai kita hormat. Kepada ustadz kita hormat. Tidak boleh dulu ketika mereka jalan tuh jangan lewat di depan mereka. Enggak, enak aja dia guru lewat duduk. Lalu kalau kita ni orang Melayu, orang Indonesia, orang Melayu secara khusus, Indonesia secara umum, etika itu dijunjung tinggi. Cuman kadang etika ni kita tidak dapat di majelis, lari sana, lari sini, keluar, guru duduk dia keluar. Kalau keluar kamar mandi enggak masalah. Ini etika, ini diajarkan Nabi SAW. Kemudian, wahwa yulhadulah. Diturunkanlah mayat tadi di lahat. Ini ceritanya tadi kan, ngantarkan mayat ke pemakaman. Kemudian mungkin Nabi datang menyusul, datang kemudian Nabi datang, kemudian Nabi duduk, ikut duduk semuanya. Kemudian tidak ada satupun yang ngomong. Kemudian diturunkan mayat tadi, kemudian digendengkan ke arah kiblat. Faqal, kemudian Nabi bersabda, A'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabri. 3 kali Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kalau kita ada diajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri salam tuh. Itu jangan dilupa tuh. Tuh Nabi SAW tidak pernah melupakan doa tadi. Berlindung dari 4 perkara, dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kematian dan kehidupan, dan dari fitnah Masih Dajjal. Kan di Rokan, di Lubuk nih diajarkan. Kalau di Ujung Batu, saya dulu kecil-kecil tidak ada diajarkan itu. Pas saya pulang ke Rokan, ke tempat emak saya, ngaji di surau, ternyata ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Itu jangan ditinggalkan. Itu ringan tuh zikirnya. Nabi SAW kata Aisyah dalam Sahih Bukhari, tidak pernah meninggalkan doa itu. Setelah datang perempuan Yahudi ke rumah Aisyah, kemudian perempuan Yahudi ini bercerita bahwa akan ada azab kubur. Kemudian Aisyah ini tidak mempercayai, tidak pula mendustakan. Sampai Nabi datang ke rumah baru ditanya, ya Rasulullah tadi ada perempuan Yahudi bilang begini-begini. Hak, kata Nabi SAW.
Dia benar. Kemudian Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ada dua versi. Ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Jadi azab kubur lebih pertama, azab jahannam kedua. Namun yang paling terkenal doa itu di antara kita adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam terlebih dahulu. Cuma tidak ada masalah mau dulukan azab qabr atau azab jahannam, tidak ada masalah di sini. Ini Nabi SAW berdoa Bapak Ibu sekalian agar dia dilindungi dari azab kubur. Kenapa? Tsumma. Ini alasannya. Nabi bersabda, innal abda, sesungguhnya apabila seorang hamba al-mu'min yang beriman, salih dia, idza kana fi iqbalin minal akhirati wa inqita'in minad dunya. Kalau seandainya orang mukmin hendak terputus darinya kehidupan dunia dan hendak berangkat menuju perjalanan akhirat, sakaratul maut. Makanya tadi doa Imam, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan. Ini harus dipahami itu doa yang dibaca Imam tadi semua baik-baik. Atau pahami itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut, karena memang sakaratul maut itu syadid. Sakaratul maut itu keras, sakaratul maut itu pedih. Makanya kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang hamba itu mukmin, dia hendak berpisah dari dunia dan menuju perjalanan akhirat, ketika akan meninggal, apa kata Nabi? Nazalat ilaihil malaikah, turunlah kepadanya malaikat-malaikat, ka'anna ala wujuhihimus syams, seakan-akan wajah mereka itu putih bersinar seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Bersamaan dengan mereka, malaikat-malaikat turun yang putih wajahnya tadi seperti matahari itu, ada dibawa kafan dari sorga dan dibawa hanut. Hanut itu wangian dari sorga. Makanya sunnah membubuhi kain kapan itu dengan minyak wangi dan kapur barus. Itu hanut namanya dalam istilah syar'i. Dalam istilah fikih, mayit itu apabila dimandikan, maka diletakkan di kafannya wewangian, laki-laki dan perempuan, agar dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan harum serta suci. Laki-laki dan perempuan ketika meninggal dibubuhi di badannya, wabil khusus di anggota sujudnya, di kafannya. Wewangian. Cuman ini masyarakat muslimin, wewangian dari mana? Dari surga. Kafan dari mana? Dari surga. Fajalasu minhum maddal basar. Malaikat-malaikat yang bawa kafan tadi dari sorga, bawa parfum dari sorga, wajahnya putih, bersih, terang benderang bagaikan matahari, duduk sejauh mata memandang. Duduk sejauh mata memandang itu tahu bagaimana? Duduk sejauh mata memandang itu kalau kita pergi ke laut. Berdiri kita di pantai itu kan kita lihat laut yang lepas, itu tuh sejauh mata memandang tuh, itulah dia. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malaikat maut alaihissalam. Ini kalau tamu yang satu ini udah terlihat alamatlah sudah terputus semua angan-angan kita. Rumah belum selesai, tidak mau tahu. Emas belum banyak lagi, Ustaz, tidak mau tahu. Anak kecil-kecil, Ustaz, tidak mau tahu. Kalau sudah turun dia, tidak ada cerita. Hatta yajlisa inda ra'sih. Kemudian Nabi bersabda, malaikat maut itu turun tepat berada duduk di atas kepalanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan malaikat maut turun kepada kita dengan wajah yang berseri-seri. Ini yang kita inginkan. Kalau udah marah dia. Kemudian ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Fayaqul, malaikat maut berkata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Allahu Akbar.
Jadi kalau kita mukmin, kalau kita saleh, rajin salat, ikhlas kita di dalam menjalankan itu, maka kita akan mendapatkan panggilan yang luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa. Bismillah. Biar saya, ini terjemahannya seperti ini. Kata Nabi SAW ketika malaikat maut itu turun tepat berada di atas kepala, kemudian dia berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah, menuju keridhaan Allah. Kemudian kata Nabi, fatakhruju tasilu. Kemudian ma'asyiral muslimin, ini mau dipraktekkan nih. Masya Allah, jazakallah khair. Jazakallah khair. Semoga Allah balaskan beliau dengan kebaikan. Sengaja diminum, asalnya nak mau minum tadi nih. Ini soalnya hadisnya nih bercerita tentang air nih. Nah, dihabiskan betul lah dulu nak. Bismillah. Diulang lagi. Jadi ditarik nyawanya sama malaikat maut. Apa kata Rasulullah SAW? Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fayusyaqa. Keluarlah ruh tadi seperti air yang keluar dari mulut cerek. Tengoknya. Ada yang menghalanginya? Lancar? Seperti itulah ruh dan jiwa orang mukmin ketika dia keluar dari badan. Makanya buya-buya ada orang meninggal sujud itu sebentar aja. Nggak payah-payah orang, nggak nyusahkan orang, diajar mengucap dia. Kemudian berangkat dah gitu. Dan ini yang kita inginkan ma'asyiral muslimin. Roh yang keluar dari badan itu seperti keluarnya air dari mulut cerek. Lancar. Tidak ada hambatan sama sekali. Cuman kalau seandainya kita ingin dicabut nyawa kita seperti itu, persiapkan dari sekarang. Sama Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bukan mudah lagi mengucap la ilaha illallah itu tadi subuh la ilaha illallah. Pas mau mati itu bukan mudah. Karena memang ma'asyiral muslimin, satu, amal itu tergantung pada akhirnya. Makanya kita ingin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, amal kita itu berlangsung lama, konsisten. Islam itu ingin kita sampai kita mati. Karena amal itu Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Innal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung di akhirnya. Di awal soleh, di akhir buruk. Di awal buruk, di akhir soleh, insya Allah masuk surga. Cuman jangan buat pula kayak gitu, jahat-jahatlah dulu Ustaz. Nanti baru soleh, ini tidak boleh. Tetap kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh dan beriman. Ini satu Bapak Ibu sekalian. Jadi amal itu tergantung pada penutupnya. Nanti sakaratul maut itu penentunya. Yang kedua, bahwa saat ini sebenarnya kita sudah memilih bagaimana cara kita mati. Karena nyawa itu Bapak Ibu sekalian dicabut sesuai dengan kondisi kebiasaan dia ketika hidup. Orang yang rajin salat, makanya tidak jarang kita mendengar mereka meninggal di atas sejadah. Orang yang rajin membaca Al-Quran, tidak jarang kita mendengar mereka itu meninggal di pangkuan dan di hadapan Al-Qurannya. Orang yang rajin berzikir, baca la ilaha illallah, mempelajarinya, memahaminya, mendakwahkannya, mati mengucap la ilaha illallah dia. Maka ma'asyiral muslimin, pilih sendiri. Bapak Ibu sekalian, pilihlah bagaimana cara kita mati. Kalau mati baik, berusaha untuk berbuat baik selama hidup. Hanya orang kalau sering berjudi, sering maaf cakap, ini tidak nyindir siapa-siapa. Yang main domino, takutnya mati pas di meja domino. Na'udzubillah. Na'udzubillah.
Kan kebayang kan? Lagi gini bala 6 katanya. Turun dekat maut. Bala 6 lah banyak. Nggak, malaikat maut nggak ngomong kayak gitu. Itu yang kita takutkan. Pas lagi enak-enak berjoget-joget. La ilaha illallah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sedang berkibot-kibot joget-joget sama perempuan, waliyadzubillah. Turun malaikat maut. Itu bukan sekali 2 kali kejadian orang mati di atas pentas. Karena dia sendiri yang memilih bagaimana cara dia mati. Semasa hidup dia hiasi kehidupannya berjoget-joget, habiskan uang, cari perempuan. Mati Allah buat di atas panggung, itulah dia mati. Ustaz-ustaz subhanallah, tidak sekali 2 kali kita lihat mereka pas sholat meninggal, pas khutbah meninggal, pas ngisi kajian meninggal, karena memang hidupnya dihabiskan untuk umat. Karena hidupnya dia isi dengan dakwah, meninggal ketika dia berdakwah. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kedua pelajarannya bahwa sakaratul maut itu caranya kita sendiri yang memilih. Kemungkinan terbesar kita itu dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaan kita selama hidup. Jadi kalau mau mati baik, berbuat baik banyak-banyak. Biasakan ikhlas, jangan mau bersedekah ceritakan ke orang, umumkan kok kalau ini diumumkan masoji no sonang hati. Wal iyadu billah, ma'asyiral muslimin, sebaik-baik infak tu tangan kanan tak tahu apa yang diinfakkan tangan. Dah selesai. Tak perlu pujian orang, yang kita inginkan Allah Jalla wa Ala. Yang kita inginkan pahala dari Allah. Dahulu para ulama itu mau sholat tahajud, mau sholat malam, sebisa mungkin istrinya tidak tahu. Sampai pada istrinya pun dia tidak akan memberi tahu kan. Makanya ulama-ulama terdahulu itu dibobokkannya dulu, ditidurkannya istrinya, diketiaknya, dibuatnya kayak anak kecil, udah tidur istrinya, bangun dia sholat. Cuman istrinya ini mungkin mau lihat apa kerjaan suaminya. Pura-pura tidur dia, itu digininya matanya kan. Oh, ternyata suamiku sholat. Subhanallah. Begitu mereka menyembunyikan amal. Sekarang enggak. Apalagi ini kan memang ya. Enaknya, nikmatnya sholat duha. Tak apa gunanya. Uktum. Tutup kebaikanmu sebagaimana engkau menutup kejelekanmu. Itu lebih bermanfaat untukmu wahai hamba Allah. Itu nanti yang akan ma'asyiral muslimin memberatkan timbangan. Makanya kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang hidup di abad kedua Hijriyah, apa kata beliau? Rubba amalin kabir yusagirun niyah. Bisa saja ada amalan yang besar tapi dibuat kecil oleh niat. Nuntut ilmu ini pahalanya surga, diangkat derajat. Ulama ini ma'asyiral muslimin balasannya surga, diangkat derajat. Tapi kalau salah niatnya, ngisi kajian untuk amplop, ngisi kajian supaya dimuliakan, ngisi kajian untuk dihormati, salah, dia yang akan pertama kali diseret oleh Allah ke dalam jahannam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamah qari'ul Qur'an." Yang pertama kali akan diseret oleh Allah Ta'ala ke dalam jahannam membaca Al-Quran. Didatangkan pembaca Quran, didatangkan ustaz, didatangkan alim. Fa'arafallahu ni'amahu fa'arafaha. Allah beberkan, wahai hambaku, ini nikmat udah aku kasih, suara udah bagus, hafalan udah mantap. Masya Allah, orang-orang suka sama kamu. Itu nikmat dariku, iya. Ya Allah, aku mengakui itu nikmatmu. Kemudian untuk apa kamu mempelajari Al-Quran? Aku mempelajari Al-Quran untuk mengharapkan wajahmu. Apa kata Allah? Kadzabt, engkau berdusta. Ta'allamtal Quran liyuqala qari. Kau mempelajari Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran supaya kau dikatakan qari. Apa kata Allah? Pergi, seret dia ke dalam jahannam, diseret dia dengan muka. Allahu Akbar. Bukan Fir'aun dulu yang diseret, bukan Haman dulu yang diseret, bukan Qarun dulu yang diseret, tapi pertama kali diseret siapa? Ulama yang salah nih
Niat. Kemudian yang kedua, orang yang bersedekah itu pertama kali akan Allah seret ke dalam jahanam. Fa'arafallahu ni'amahu fa'arafaha. Allah beberkan nikmat-nikmat kepadanya, dia pun mengakui. Kemudian Allah tanya, untuk apa kau bersedekah? Untuk bantu orang miskin. Kadzab, kau berdusta. Kau bersedekah supaya dibilang orang dermawan. Kau bersedekah supaya dibilang orang, oh baik nih, pilihlah saya. Iya kan? Kita nggak tahu niat orang nggak boleh kita hukumi. Yang menghukumi niat Allah, kita menghukumi zahir. Nggak boleh pula tuduh orang, nah, ini bapak ini munafik jahadam nih, nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian diseret wajahnya ke dalam jahanam. Allahu Akbar. Gara-gara orang sedekah salah niat. Yang ketiga mujahid, orang yang perang. Perang fisabilillah, jihad tuh pahalanya. Surga, tidak perlu dia dapat azab kubur lagi. Udah, dia terbunuh di medan perang, udah surga lagi. Cuman ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ketika niatnya salah, apa kata Allah Ta'ala, kau berdusta. Sama kasusnya kayak yang berdua tadi, yang ulama, qari'ul Quran sama orang yang suka bersedekah tadi. Yang ketiga nih, kau berjihad supaya dikatakan pahlawan. Kau berperang supaya dikatakan pemberani, dah masukkan dalam jahanam. Lihat, bukan Fir'aun yang pertama kali dicampakkan. Bukan Qarun yang pertama kali dicampakkan. Bukan Abu Lahab, bukan pula Abu Jahal. Tapi pembaca Quran, ustadz, imam, ulama, alim yang salah niat. Orang dermawan yang salah niat. Orang yang mujahid berperang di jalan Allah tapi salah niat. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dua yang meriwayatkan. Nah, inilah dia Bapak Ibu sekalian. Nampaknya waktu tidak cukup sampai di sini mungkin. Kita sambung cerita Pak Kades di kesempatan yang akan datang. Nah, dia panjang lagi cerita itu panjang. Ini baru dicabutnya belum lagi nanti dikubur kan. Nah, cuman mungkin ada kegiatan kita oma-oma ada kali masak kan gitu. Kemudian ada pula rumah kan mau disapu lagi, anak kan mau mandikan lagi. Sekolah kan hari ini. Nah, kalau kami sekolah kan hari ini. Itulah dia kajian kita Pak Ibu sekalian. Disambung di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa jumpa lagi di masjid yang lain pula. Insyaallah taala. Alhamdulillah orang tua kami ada di sini. Ya nanti kalau mau hubungi aja beliau. Beliau nanti yang akan hubungi saya insyaallah. Cuman Pak Kades itulah kan dari Madinah sana booking baru sekarang bisa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkanlah insyaallah. Di kemudian hari mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi ilmu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya satu, kita mesti bersiap untuk perjalanan yang panjang. Kita mesti bersiap untuk membekali, menerangi kubur kita dengan amalan. Harta itu akan dibawa mati. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang perlu untuk kita ketahui, cara kita mati kita sendiri yang akan menentukannya. Karena kemungkinan terbesar seseorang itu dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keadaan dia semasa hidup. Kemudian yang ketiga, berusahalah untuk menjaga segala niat amal ibadah dan amal soleh kita. Semampu mungkin kita tutup, jangan sampai tahu orang. Kalau orang tahu dipuji kita, jangan berbesar hati. Minta, ya Allah, orang puji saya, mudah-mudahan niat saya tetap lurus. Mudah-mudahan niat saya tetap istiqamah. Itu yang terpenting. Kemudian sedekah tidak usah ma'asyar muslimin. Apa yang kita keluarkan itu sebenarnya harta yang kita miliki. Tidak perlu nunggu duit 1 juta baru sedekah ke masjid. Tidak, Bapak Ibu sekalian, bergilir aja kita. Pas kajian gerakan subuh ni, satu bawa aqua gelas itu sedekah. Yang jelas konsisten. Ada orang wirid bawa air. Beli berapa air itu 1 karton? Berapa kira-kira air 1 karton? 20.000. Sekali sepekan keluarkan 20.000. Kalau bisa nggak semua kita 20.000 nanti ditumpuk air tuh. Jadi tidak perlu kita beli air lagi. Masyaallah muslimin, sebaik-baik sedekah adalah sedekah air.
Allah Ta'ala ampunkan dosa seorang pelacur dengan memberi minum anjing dengan sepatu berisi air. Yang dikasih minum siapa oleh pelacur ini? Maaf cakap, anjing. Yang memberinya siapa? Pelacur. Alhamdulillah, ini manusia soleh insya Allah. Dikasih air minum, betapa besar pahalanya. Nah sedekahnya itu, Masya Allah. Nanti di gerakan subuh sana sedekah pula air lagi. Bawa lagi kuah karton tuh. Ya, jadi jangan remehkan kebaikan. Alhamdulillah ada pula sarapan lagi di luar. Semoga Allah Ta'ala balas semua jasa dan semua harta yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Cuman ikhlas niat karena Allah. Kalau perlu tidak ada yang tahu siapa yang belikan tuh, tiba-tiba aja nanti datang. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, ya anak-anak kita, anak-anak Lubuk Bendara. Kalau saya kan anak orang Ujung Batu. Anak orang Lubuk, orang saudara yang ada di Madinah. Di Rohul cuma 2, putra Rohul yang sekolah di Universitas Islam Madinah. Sedikit saya cerita profil tentang Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah berdiri di tahun 1969 atau 59, saya lupa antara itu. Yang jelas umurnya sekarang udah 63 tahun. Umur universitas itu 63 tahun. Berapa berarti tahun berapa tuh? 69? 59. Yang mendirikannya adalah Raja Arab Saudi yang kedua, Al-Malik Saud bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Rektor pertamanya, imam besar pada saat itu, Al-Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Syeikh. Kemudian wakil rektor pertamanya itu imam juga, imam besar pada zaman itu, ulama kita, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Universitas itu diberikan oleh Arab Saudi untuk hadiah kepada anak-anak kaum muslimin. Jadi ma'asyiral muslimin, universitas itu murni tanpa biaya apapun. Saya pulang ke sini, dikasih tiket pulang pesawat gratis. Bapak-bapak harus tahu tiket pesawat dari Arab Saudi ke Indonesia pada saat itu satu orang yang sampai 25 juta. Mahasiswa Indonesia akan dipulangkan 1020 lebih. Dan itu baru Indonesia, belum lagi Tanzania, belum lagi Perancis, belum lagi Cina, belum lagi Malaysia, belum lagi Singapura. Semuanya gratis tanpa pungut biaya, pulang pun kami nanti gratis. Ma'asyiral muslimin, insya Allah dompet saya tidak akan pernah kosong karena setiap bulannya 3.800.000 kami tarik di ATM tepat waktu. Beasiswa 860 real duit. Kalau dirupiahkan 3.800.000. Bulan ini saya ambil 6.100.000 karena dapat bonus. Itu tiap bulan. Mau di Indonesia, mau dimanapun, ATM Arab Saudi kan ada. Kemudian kita di sana jadi tamu, sehingga kalau kita meninggal di sana prosesnya panjang, karena kita tamu negara, urusan langsung ke kedutaan besar, KBRI, bukan KJRI, bukan konsulat jenderal, tapi kedutaan besar Arab Saudi. Kemudian ma'asyiral muslimin, bis pulang pergi Nabawi gratis full AC, makanan tuh, masya Allah, dagingnya tuh makanya, ini yang tahu saya sebelumnya Ustaz, aduh kecil masih segini dulu kan Ustaz, sekarang udah kayak jempol kaki badannya ya Zat, kecil dulu besar apa yang makan, entah punuh onta ini makan mana nggak tahu lah kita. Cuman kayak gitu makmur. Kalau orang di sini makan nasi pakai ayam, di sana makan ayam pakai nasi, ayam 1 ekor, nasi 2 suap. Iya. Kalau kita makan nasi pakai ayam kan nasi sepiring, ayam 2 potong. Di sana enggak, ayam 1 ekor, nasi 2 suap. Kemudian hidup enak, ma'asyiral muslimin. Kamar full AC, ada kulkas, karpet lengkap, kitab-kitab dikasih lengkap. Dan memang betul-betul di sana enggak ada full beasiswa. Pulang ke kampung, rubah kampung itu menjadi kampung yang soleh. Itu tugas kita. Kemudian jangan terpengaruh dengan komentar miring-miring di sana, Wahabi apa segala macam. Enggak ada itu.
Di sana kita dipelajari mazhab langsung empat-empatnya. Diajarkan untuk saling apa? Berlapang dada. Makanya nanti tamatan sana dengan yang ndak tamatan sana itu beda nanti itu. Nah, di sana tuh memang langsung kitab-kitab ulama mazhab itu yang dibahas. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dipelajari semuanya, digabung. Sehingga ma'asyiral muslimin, di sana betul-betul murni ilmu. Murni ilmu ma'asyiral muslimin. Sehingga memang saya inginkan putra kita, putra orang Lubuk harus sekolah di Madinah. Tidak bisa 10, 15 pun jadi. Tidak bisa 10, 15 pun jadi. Insya Allah ya. Cuman apa yang perlu disiapkan, alhamdulillah saya adalah ketua mahasiswa Riau se-Arab Saudi. Saya gubernurnya. Nah, sana kan ada presidennya PPMI, Perhimpunan Persatuan Mahasiswa Indonesia. Pusatnya di Riyadh, nanti PPMI Najran, PPMI Taif, PPMI Makkah. Nanti beda pula, atau PPMI itu presiden itu menteri-menteri. Kalau saya gubernur. Ya masyaallah muslimin, kita bangga. Kita sekarang agak rasis sedikit ya. Cuman orang Riau lah yang diberikan kursi satu-satunya untuk mengajar di Masjid Nabawi, itu Ustadz Ariful Bahri LCMA. Dia yang punya kursi di Masjid Nabawi mengajarkan manusia. Dan beliaulah yang memilih saya untuk menjadi ketua mahasiswa Riau se-Arab Saudi. Sehingga memang masyaallah muslimin, anak-anak kaum muslimin ini kita kader. Banyak yang insya Allah kita bantu untuk pergi ke sana. Yang perlu disiapkan satu, hafalan Quran. Dari kecil-kecil nih hafalkan Al-Quran. Bapak ibu jangan takut nyekolahkan anak untuk hafal Quran. Pandai dia fisika, kalau tidak soleh apa gunanya? Kalau hafal Quran dia nanti akan membawa kita hafalkan Quran, hafalkan bahasa Arab. Selesai, berangkatlah nanti ujian di Madinah, insya Allah lulus. Ya, telepon saya minta sama Pak Kades kita. Nomor saya. Nanti insya Allah bisa kita bantu nanti di sana. Doakan saya bisa sampai doktor di sana. Amin. Nah, bisa sampai doktor. Ya, doktor di situ kan 12 tahun. S2 4 tahun, S3 juga 4 tahun. Kalau bisa memang janganlah keluar dari Madinah. Sedih hati kita. Madinah itu tambatan hati, masyaallah muslim, Bapak Ibu. Ya, dan ini sedikit cerita tentang kampus tersebut. Jadi Masya Allah, memang kampus tersebut murni hadiah untuk kaum muslimin. Kamu datang ke sana, anak-anak kita datang sekolah belajar di sana, udah belajar aja udah. Nggak ada yang mau dipikirkan, bahkan banyak di antara mereka yang mampu menghajikan orang tuanya, mau umrohkan orang tuanya, bawa orang tuanya tinggal di sana. Setidaknya saya tahu ada 3 atau 4 orang yang bawa istri dan ibunya tinggal di Madinah. Bayangkan ibu-ibu, dibayangkan aja dulu, bayangkan aja dulu. Itu membayangkan dulu kan, kalau mencoba belum lagi. Dibayangkan aja dulu. Nah, bayangkan, waduh, udah tinggal di Madinah. Cuman bagaimana caranya? Salah satunya didik anak kita di atas tarbiyah Islam. Anak tidak akan rugi kalau dia paham agama. Kalaupun dia jadi polisi yang paham agamanya. Jadi tentara yang paham agamanya. Jadi dokter yang paham agamanya. Jangan nanti jadi polisi baru ternyata agama itu penting, baru belajar agama. Enggak. Dari kecil belajarkan agama. Mau jadi pebisnis mesti tahu fikih muamalah. Mau jadi pemimpin harus tahu fikih memimpin. Sehingga ilmu agama itu tidak akan bisa dilepas dari peran hidup kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla angkat untuk kita bala ini ma'asyiral muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ma'asyiral muslimin, perhatikan. Majelis ilmu, majelis yang malaikat sekarang menaunginya. Sehingga sunnah hukumnya memperbanyak doa di dalam majelis. Aminkan doa saya, karena mautin salah satu tempat berdoa diaminkan adalah majelis ilmu, ketika khutbah dan yang lain sebagainya. Kita mohon kepada Allah ma'asyiral muslimin, majelis ini sekarang majelis yang malaikat-malaikat menaungi. Rahmat Allah turun, ketenangan turun. Kita mohon kepada Allah, hadirkan hati, aminkan doa saya dengan hati yang tulus, bukan amin, amin, amin. Enggak gitu.
dengan hati betul-betul, agar memang doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا الله muliakan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, muliakan Islam ini dan kaum muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Dan hancurkan musuhmu dan musuh-musuh agama ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ihfaz Masjid Al-Aqsa min aidil yahudil ghasibin al-zalimin. Allahumma ihfaz Masjid Al-Aqsa waftah lana ajilan ghaira ajil. Ya Allah, bukakan untuk kami, merdekakan untuk kami Masjidil Aqsa. Jagalah Masjidil Aqsa dari kejahatan Yahudi yang zalim dan hancurkanlah mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rzuqna salatan fil haramain syarifain ajil ghaira ajil. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa beribadah salat, merasakan kelezatan di dua negeri suci Makkah dan Madinah dengan segera ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit orang-orang muslimin lainnya. Allahumma farrij hammal mahmumin ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. Ya Allah, lapangkanlah kesempitan orang-orang yang sempit, lapangkanlah kesusahan orang-orang yang susah, lancarkanlah dan lunasilah orang-orang yang berhutang ya Rabbal Alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la taj'al quburana hufratan min hufarin niran waj'al quburana rawdatan min riyadil jannah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma rfa'anna hadzal waba' ajilan ghaira ajil. Ya Allah, angkatlah untuk kami wabah penyakit ini dengan segera ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang menyebabkan engkau murka kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Kasih sayangmu yang kami inginkan, kasih sayang di dunia dan bersambung kelak kasih sayang itu di akhirat ya Allah ya Rabbal Alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mudah-mudahan majelis kita bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ada datuk-datuk saya
ada orang tua saya, ibu-ibu saya mengangkat suara, saya mohon maaf. Maaf Maipul. Maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.